Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fredo Lukastaga. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang entrepreneurship, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi usaha adalah konsep yang terkait dengan pengelolaan dan struktur dalam sebuah organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Usaha-usaha anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi kedua, bagian dari manajemen organisasi adalah sekelompok individu yang terukur dari sistematis yang berbeda dalam sebuah sistem. Manajemen organisasi memiliki tujuan untuk menciptakan kinerja yang efektif dan terata, membentuk lingkungan kerja yang konduktif, dan mengkoordinasikan setiap individu dan divisi dalam organisasi. Organisasi dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin kita lakukan sendiri, menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan, dan menjadi sumber karir yang penting. Organisasi dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk seperti organisasi garis, organisasi fungsional, dan organisasi matriks. Masing-masing bentuk ini memiliki spesifikasi dari kegunaan yang berbeda, tetapi semua tujuan untuk mengelola kegiatan dan orang-orang dalam organisasi. Pada dasarnya, manajemen dan organisasi usaha adalah konsep yang sangat penting untuk membantu organisasi beroperasi efektif dan efisien. Kemudian materi selanjutnya, informasi pasar. Riset pasar. Pasar adalah proses pengumpulan informasi dari target market tentang kelayakan produk atau layanan baru dan evaluasi produk lama untuk mengetahui kebutuhan pasar dapat memperbaiki produk atau layanan. Kemudian yang kedua, sumber informasi pasar. Sumber informasi pasar dapat berupa data primer atau data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui pengumpulan data langsung dari konsumen atau melalui perantaraan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, data sekunder dapat diperoleh dari sumber luar seperti lembaga pemerintahan, kamar dagang industri, atau informasi dari media tertentu. Materi selanjutnya, memahami pesaing. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis pesaing. Identifikasi pesaing langsung dari tidak langsung. Pesaing langsung adalah perusahaan yang memiliki produk atau layanan yang sama. Sedangkan pesaing tidak langsung adalah perusahaan yang menyediakan solusi yang sama atau berada dalam pasar yang sama, tapi tidak langsung berisi dengan produk atau layanan yang sama. Kemudian kedua, menganalisis produk dan layanan pesaing. Pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing, serta mengetahui bagaimana pesaing menyediakan produk atau layanan. Kemudian yang ketiga, menganalisis harga pesaing. Mengetahui harga yang ditawarkan pesaing, baik harga yang cenderung tinggi atau rendah, adalah penting untuk mengetahui posisi harga dari produk atau layanan Anda. Kemudian, bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu strategi yang digunakan dalam pemasaran untuk mengumpulkan data tentang konsumen, produk, dan pasar. Bauran pemasaran bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, memahami pesaing, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan rencana penjualan. Mengembangkan rencana penjualan adalah proses yang penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan rencana penjualan. Yang pertama, menentukan tujuan penjualan. Tentukan tujuan penjualan yang akan diperoleh seperti jumlah penjualan, target konsumen, atau target pasar. Langkah kedua, mengumpulkan data. Kumpulkan data tentang pasar, konsumen, dan pesaing. Hal ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memahami posisi perusahaan yang dalam pasar. Materi selanjutnya, memilih lokasi bisnis. Memilih lokasi bisnis yang tepat adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam memulai bisnis. Berikut adalah beberapa cara untuk memilih lokasi bisnis yang tepat. Cara yang pertama, sesuaikan lokasi dengan jenis bisnis. Jenis bisnis yang Anda milik akan mempengaruhi pemilihan orang lokasi. Kemudian langkah kedua,
Perhatikan tingkat keramaian lokasi bisnis. Lokasi yang dilalui banyak orang tentu menjadi incaran para pemilik usaha. Kemudian yang ketiga, cek ketersediaan dan keandalan pasokan bahan baku. Pastikan lokasi bisnis Anda memiliki akses mudah ke pasokan yang diperlukan. Langkah keempat, menentukan target pasar. Mengetahui target pasar Anda harus membantu dalam mempersempit pilihan lokasi bisnis. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya harap bisa dimengerti. Terima kasih.